Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Di video pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa gelembung udara pada air mendidih dapat naik ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil. Sama halnya dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari seluk-beluk mengenai gunung berapi. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Nah, negara kita, Indonesia, merupakan salah satu negara yang terletak di cincin api Pasifik tersebut. Karena itulah, di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya adalah Gunung Merapi. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 80 kali. Sementara itu, gunung api dorman adalah gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama. Akan tetapi, gunung tersebut dapat meletus sewaktu-waktu. Salah satu gunung api dorman di Indonesia adalah Gunung Sinabung yang hingga September 2015 erupsinya belum selesai. Gunung Sinabung terakhir kali meletus pada tahun 1600, kemudian tiba-tiba aktif lagi pada tahun 2010, dan meletus kembali pada tahun 2013. Gunung berapi dapat mengalami erupsi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut dengan lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Ketika erupsi gunung berapi terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit. Fenomena ini yang disebut dengan hujan debu vulkanik atau TEPRA. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Letusan gunung api akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lava pijar maupun lahar dingin yang keluar akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma.
Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang sangat kuat saat erupsi. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama wedus gembel. Awan panas merupakan hasil letusan seperti awan yang mengalir bergulung. Awan ini terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Awan ini memiliki suhu mencapai 700 derajat Celcius dan mengalir menuruni lereng gunung api dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Letusan gunung berapi sangat berbahaya bagi kita. Hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadi gunung meletus. Untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi, dibuatlah tingkatan isyarat atau status gunung berapi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan, yaitu awas, siaga, waspada, dan normal. Jika kamu tinggal di daerah dekat dengan gunung api, maka kamu harus dapat membaca alam sebagai pertanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Di daerah sekitar gunung api yang akan meletus akan memiliki suhu yang terus meningkat. Akibatnya, air dari sumber air pegunungan menjadi hangat dan beberapa sumber air dapat mengering. Suhu di daerah pegunungan berapi yang terus meningkat akan menyebabkan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut menjadi layu. Gunung yang akan meletus juga menimbulkan suara gemuruh. Selain itu, gempa kecil yang terjadi terus-menerus di sekitar gunung api dapat menjadi tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Prediksi bahwa gunung api akan meletus juga dapat diamati dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Jika hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai bermigrasi turun gunung, maka hal itu dapat merupakan pertanda bahwa gunung akan meletus. Jika kita sudah mengetahui gunung api akan meletus, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi. Selain pertanda alam di atas, kamu juga harus mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait aktivitas gunung api. Dengan mengetahui status gunung api, kamu akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Kamu juga hendaknya mempersiapkan peralatan dan dukungan logistik untuk mengungsi saat terjadi letusan. Kamu juga harus mengetahui di mana pos evakuasi dan bagaimana jalur evakuasi yang telah disiapkan pihak terkait. Pastikan kamu telah berada di pos evakuasi sebelum gunung tersebut meletus dan mengikuti arahan dari pihak terkait untuk mengurangi bahaya akibat letusan. Bagi penduduk yang bertempat tinggal jauh di lereng gunung, ada kalanya Badan Penanggulangan Bencana merekomendasikan mengungsi saat terjadi letusan. Hal ini karena dampak letusan melebihi perkiraan para ahli. Selama proses evakuasi, kamu harus menghindari jalan yang berada dekat dengan sungai, karena sungai berpotensi akan dilalui oleh lahar dingin. Selain itu, kamu juga harus menggunakan masker, sapu tangan, atau kain untuk melindungi pernafasan dari debu vulkanik. Proses evakuasi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai arahan pihak terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana. Selalu update informasi tentang status gunung api. Dengan demikian, kamu dapat melakukan persiapan dan tindakan yang tepat untuk proses evakuasi. Ketika letusan gunung berapi telah usai, ada kalanya kita belum boleh kembali ke rumah.
Apabila hal itu terjadi, kita harus memperhatikan persediaan makanan dan lainnya, apakah mencukupi untuk tinggal lebih lama di pos evakuasi. Selain itu, kita juga hendaknya mengikuti perkembangan informasi terkait status gunung berapi maupun bahaya lainnya akibat letusan, seperti banjir lahar dingin. Hal lainnya yang penting adalah terus mengikuti arahan dari pihak berwenang. Jika kita berada di daerah yang terkena hujan debu vulkanik, lebih baik tetap di dalam ruangan hingga hujan debu mereda. Apabila berada di luar ruangan, kita harus mencari tempat berlindung, misalnya di gedung atau mobil. Kita juga hendaknya memakai masker, sapu tangan, atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Hal tersebut bertujuan agar debu vulkanik tidak mengganggu pernafasan. Jika kita menggunakan lensa kontak, maka harus melepaskannya, karena debu dapat menempel pada lensa kontak tersebut dan akan merusak mata. Dengan demikian, kita telah berupaya untuk mengurangi resiko bahaya akibat letusan gunung berapi. Walaupun kerusakan akibat letusan gunung berapi sangat besar, namun letusan gunung berapi juga memberi dampak positif bagi kita. Tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Akibat letusan gunung berapi, maka mineral yang berada di dalam tanah akan keluar bersama lahar dingin dan material lainnya. Hal ini menyebabkan tanah menjadi subur secara alamiah. Selain itu, letusan berdampak positif bagi bisnis dan perekonomian. Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan. Selain itu, sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti belerang, pualam, dan lain-lain. Bisnis pariwisata juga dapat berkembang pasca letusan gunung berapi. Daerah di sekitar gunung berapi pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menjadikan lapangan pekerjaan juga semakin terbuka. Kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi juga meningkat. Letusan gunung berapi memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi, semoga kita yang ada di Indonesia ini selalu dalam lindungannya. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.